Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di live streaming Herliana Prasetyo Official, teman-teman. Daily vlog ibu rumah tangga sederhana dan pengangguran. Pada momen siang kali ini ya, hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, WR sudah berada di rumah. Kita akan berkebun lagi dengan materi konten kali ini, daur ulang limbah kaca dan beling. Mungkin juga bisa dibilang video lanjutan dari episode kemarin ya. Kita di sini sudah mempersiapkan peralatan dan bahan yang kita akan eksekusi ya. Itu dalam satu gerobak sorong itu sudah ada material kaca, botol bekas, beling, dan beberapa serpian ya yang sempat kita punguti kemarin sore. Enggak Waher turunkan dari gerobak, tak biarkan kayak gini teman-teman. So ini kita akan eksekusi ini dengan beberapa peralatan, termasuk diantaranya palu ya, palu, terus kain ini kita pergunakan untuk membungkus botol itu. Nanti kita pecahkan biar serpiannya enggak berterbaran kemana-mana ya, enggak loncat, enggak terlempar, kena mata, kena apa gitu ya. Kita juga siapkan ember. Di samping itu juga ada sepatu bot. Kita juga siapkan logistik seadanya, ada air minum, rokok, dan beberapa peralatan pertanian lainnya ya. Sapu lidi, cangkul, sekop. Namun sebelum itu, Pak R akan mulai kegiatan pada pagi ini. Pada siang kali ini ya, dengan siram-siram dulu menggunakan air yang ada di sebelah sisi timur ya. Kita pergunakan air itu untuk ya seperti biasa menyirami beberapa tanaman yang kita tanam ya. Termasuk ini lengkeng, rambutan, apalagi ya. Ini selamat juga Mas Anknown. Sudah ada yang nyapa teman-teman ya, kita ucapkan selamat siang. Kita persiapkan dulu ya. Wire ambil ember, kita taruh. juga nulicuk. Selamat siang teman-teman yang barusan gabung, kita ucapkan selamat datang dan semoga berkenan. Wire akan taruh ininya di sini, kameranya. Kita mau siram-siram dulu ya teman-teman ya. Juga Mas channel King Fatir 2524. Halo, namaku Devi. Selamat siang Mbak Ayi ya. Halo juga. Selamat datang. Sambil WR sambil ya beraktivitas, kalian sama kita sapa teman-teman yang barusan bergabung. WR pakai dulu ya sepatu botnya ya. Kita siram-siram dulu teman-teman ya. Kurang lebihnya ya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan, kondisi kita ya kayak gini teman-teman. Ini juga barusan pulang kerja, nggak mandi. Kita cuma pakai kaos dalam. Kita akan siram ini dulu. Semoga terlihat ya. Nggak ada yang nemenin WR di sini. Mbak Eliana mungkin masih sibuk di dapur teman-teman, mungkin nanti nyusul ya. Kita pergunakan air ini. Setelah tugas kita selesai siram-siramnya, baru kita lanjutkan eksekusi botol kaca ya. Mau kita remukkan pakai palu. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal.
Tadi di bengkel ada acara ulang tahun teman-teman, ulang tahun klinik. Jadi pulangnya agak sore, akhir nggak ngambil momen untuk pulang belakangan ya. Kalau ada kesempatan pulang ya tak pulang lebih dulu. Karena mungkin nggak ada kegiatan teman-teman. Mungkin juga menyambut ini hari jadi ya, hari jadi klinik kita, klinik yang biasanya WR pergunakan sebagai sumber mata pencarian. Kita geser ke sebelah selatan teman-teman ya. Kita sirami kelengkengnya. Gampang sekali kering teman-teman di sini. Ini kelihatannya juga sudah mau masuk musim kemarau teman-teman. Kalau malam itu sekarang agak gerah. Kalau malam hari itu mulai terpantau, kalau istilah orang Jawa itu sumuk ya. Loh, ini ada cabai. Ada cabai teman-teman. Oh, ini cabai. Loh, banyak cabai. Tahu dari mana ya cabai ini ya? Si teman-teman kita punguti ya. Ada cabai teman-teman banyak. Loh, banyak cabai ya. Dari mana ini cabai ini? Loh, banyak teman-teman cabai. Akan kita tebar aja ya di situ ya. Tuh teman-teman, ada cabai teman-teman. Kita carikan media. Kita kembalikan lagi ya ke sana ya. Semoga terlihat ya. Kita maksimalkan sudut pengambilan kameranya biar kelihatan objeknya ya. Teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lokasi yang agak teduh teman-teman. Kita lanjut mau menghancurkan ini ya, menghancurkan beling teman-teman pakai palu. Loh, ketinggalan Rek. Kita harus ini pergunakan botol plastik ya untuk buat wadah. Mbak ini lupa bawa itu. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin kita kondisikan dulu kameranya di situ aja ya. Air izin dulu ya, ngambil apa ini, kemasan air minum kemasan itu bekasnya kita ambil, kita pergunakan sebagai ini nanti.
Kita coba pakai ini temen ya. Bekas kemasan air mineral ini kita pergunakan sebagai wadah. Kita dibantu dengan corong nanti biar memudahkan memasukkannya ya. Wes, ini salah satu bentuk PR juga teman-teman ya. Selain sampah plastik, sampah kaca ini termasuk. Karena kaca itu hanya satu kali mengalami siklus daur ulang, dia tidak bisa diitu lagi ya. Kalau dipecahkan atau dibakar, dimasak pada kondisi suhu tertentu ya, dia kan titik DD-nya tinggi nih. Beda kalau plastik kan ya, plastik meskipun bisa dibakar, bisa dipotong-potong, bisa dibakar, bisa. Kita siapkan palunya Thor. Oh iya, ayo kita coba ya. Saya juga barusan ini belum uji coba teman-teman ya. Wow, kayak gini ya teman-teman. Dipastikan safety ya. Harusnya pakai kaos tangan kalau ada kaos tangan. Ini akan kita pecahkan tapi mungkin nggak harus rata ya, jadi serbuk. Kalau teman-teman punya konsep bikin sebuah conveyor gitu ya, mesin penggiling khusus ya, conveyor ini ya bisa diterapkan atau dibuat semacam menggunakan apa ini, motor listrik ya, motor listrik yang didesain menggunakan baling-baling sentrifugal gitu. Enak teman-teman, kayak tungku, semacam tungku khusus untuk menghancurkan limbah, tapi yang jenis ini. Oh, ini teman-teman, hati-hati serpiannya jangan sampai terlempar ya. Ini manual. Kesulitannya tuh kalau gini tuh nggak bisa jadi serbuk ya. Cek teman-teman. Harusnya kita pakai alas yang agak datar ya. Dan mungkin sedikit memakan waktu teman-teman kalau model ginian itu. Cek teman-teman ya. Tapi ya gimana lagi loh, sekali dipakai itu kayak ini langsung rusak. Jadi sebenarnya kurang efisien dan kurang efektif. Aduh. Tapi ya gimana lagi ya, terus kayak gini nggak apa-apa. Ini kayaknya langsung sobek-sobek teman. Jauh dikata sempurna ya, lo malah buntu, jadi kurang lembut ini ya.
Barangkali teman-teman ada saran. Oh alah, maunya kita lembutkan sampai partikel terkecil ya, tapi ya kemana, ternyata bibir corongnya kurang lebar dan belingnya kurang tipis teman-teman. Teman-teman ya, makan waktu sebenarnya kurang. Gak apa wis manual ya, manual. Oh walah, terpaksa pakai tangan ya, walaupun sebenarnya nggak dianjurkan teman-teman ya, pakai kalau ada ini aja nggak masuk ya. Dia kurang kecil teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya, nggak apa-apa sambil kita eksperimen ya, belajar nanti di waktu yang akan datang kita pikirkan cara gimana metode paling efektif untuk membuat beling ini bisa menjadi partikel paling kecil ya, paling tidak itu serbuk lah minimal, karena ini juga ketebalan kacanya juga dibilang agak tebal. Ini mesti bahayanya nanti kok kena tangan itu kegores, nggak kerasa kegoresnya, itu nggak kerasa, tipis itu kalau kita nggak pakai sarung tangan ya, minimal pakai sarung tangan. Sudah masuk. Kita coba dua langsung ya, 2 botol langsung wis, atau 3 wis, biar nggak lama-lama, soalnya itu juga masih banyak teman.
Kita kondisikan harus tertutup rapat dulu ya, tertutup rapat. Kalau dua nggak cukup, tiga nggak cukup ya. Ujungnya kita injek. Kita bungkus kayak bungkus pocong. Oh, ada yang keluar ya. Hati-hati ya. Oh, ini masih kita belum nemu cara teman-teman ya. Cara yang paling itu tadi bikin conveyor khusus, casingnya terbuat dari besi ya. Atau ini hampir sama mekanismenya sama kayak mesin pengaduk semen itu loh teman-teman. Nanti di dalamnya dikasih motor, dikasih baling-baling ya, kasih baling-baling secara sentrifugal gitu, muter. Itu baru bisa hancur teman-teman. Kalau gini ya terbilang manual, cuma ya gimana lagi ya. Ini memang harus butuh kesabaran teman-teman. Ini yang kalah malah kainnya. Kena kain aja langsung sobek. Dijauhkan kalau bisa, ada sama-sama jenis kaca gitu, dijauhkan dari jangkauan anak kecil. Harus ada tempat khusus untuk pemijahan jenis sampah ini ya, jenis sampah kaca, beling, keramik itu termasuk juga. Oh, keluar ya. Wah, belum teman-teman.
Oke, lompat rek. Di taman kan? Ini belum bisa masuk ini teman-teman, karena lubang corongnya kecil ya. Ini malah kecil lagi nih. Wah, oke teman-teman, ternyata gak apa-apa wis. Jangan jatuh, jangan jatuh. Sambil kita sogok pakai kayu ya. Wah, ribet rek. Kesulitan kita di sini, kita mulai menemukan kesulitan. Kira-kira apakah yang bisa dipergunakan? Ya gak ada lagi, memang ini ya. Di samping karena ukuran botolnya tebal temen ya, jadi memang kecuali kalau kaca yang tipis itu sekali pukul dia akan langsung itu menyesuaikan bibir botolnya ini loh. Gimana ya oh gini, jadi kita buat penampang yang agak lebar, cuma yo mosok sih ini gak mau. Kita bisa memasukkannya tapi sedikit-sedikit teman-teman ya. Oh alah, sidik-sidik bolehan. Oh alah. Oh lawang ada yang menyumbat. Nah,
Kita sambil hitung nanti ya. Ini 2 botol itu dapat sepertiga ya. Ini nggak masuk ya. Ada adzan teman-teman ya. Ini jelas corongnya kurang besar. Kita hentikan sejenak ya. Kita nunggu adzan kelar. Kita ucapkan selamat sore ya teman-teman ya. Kita ucapkan selamat sore. Cek teman-teman. Mohon waktu ya. Mohon maaf, mungkin ini yang agak lama. Kita nunggu adzannya selesai.
Oke, kita lanjut teman-teman ya. Memang butuh kesabaran. Harusnya memang dieksekusi di dalam kondisi atau wadah yang vakum gitu ya. Seperti conveyor itu ya, mesin-mesin penggiling. Langsung hancur teman-teman, jadi serbuk. Nanti bisa diolah lagi kan ya. Didaur ulang lagi, dipanaskan, dibakar di suhu tinggi. Ini kaca ini, jenis-jenis kaca ini. Mengingat ini ketebalannya juga tebal, jadi agak ya memang butuh waktu teman-teman ya. Berhubung adanya ini alatnya juga manual. Takutnya tuh kalau lompat teman-teman. Lompat. Oke, kita coba. Kita coba masukkan ya. Bisa tapi harus kecil teman. Kita punyanya corongnya yang ukuran segini ya. Diameter lubangnya apa nih ya? 1, 2, 3. Ini diameternya cuma 5 sentian ini.
Kelihatannya bisa. Tapi harus telaten. Oke. Ya nggak terlalu lama, langsung air coba isi 3 ya. Itu masih ada sekitar 4 ya teman. Harusnya kita butuh semacam lempengan besi itu ya, panjang minimal 1 meter kali 1 meter, jadi buat alas teman. Kalau gini ya lama aja nih. Amat sangat melelahkan teman-teman. Loh, kok basah ini tadi ya? Kok basah? Oh, ada airnya. Gak apa-apa wis. Waduh.
Ada orang membakar kah? Oh iya, ada orang bakar-bakar sampah. Rot. Oh, oh. Oh ya, ini ada trik ini kelihatannya ya. Jadi ditambahin air juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi air itu bisa membantu proses apa ya? Membantu proses penghancuran. Jadi agak kalis gitu ya. Nah, ternyata air itu berfungsi. Kandungan air itu banyak gunanya juga, membantu proses pelumatan. Kacanya tebal teman. Atau gini ya, nanti ini tetap kita biarkan pecah. Jadi perlu 2 kali pemrosesan memang teman-teman ya. Jadi nggak wire masukkan dulu ke dalam toples atau ke dalam apa ini kemasan air minum plastik. Jadi kita pukuli aja, lalu kita jadi butuh 2 tempat ya. Jadi butuh 2 wadah, entah nanti balok kayu atau apa, atau toples kemasan roti gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi alternatif paling cepat ya, nggak harus ditumbuk sampai halus. Yang penting asal itu dulu. Jadi butuh 2 kali proses teman-teman ya, nggak apa-apa, itu jauh lebih cepat. Ya wis gitu aja. Ya wis gitu aja. Wah, pikirkan cara ya. Tak pikirkan cara. Ini soalnya banyak teman-teman. Ngopo-ngopo toh ambune kok gak enak. Sopo sing ngopong ini? Ini limbah industri nih. Jadi gini temen ya, kita gini aja. Nah ini kan sudah jadi kayak ini ya, kita biarkan dulu, kita pikirkan cara lagi. Jadi nggak perlu langsung dimasukkan gini ya, di lain waktu mungkin kita bisa sortir lagi, karena kalau harus nunggu rata itu lama teman ya, lama. Dengan tambahan tadi dikasih air teman-teman baru bisa kalis ya. Penggunaan air ini juga untuk mencegah serbuknya berterbangan ke udara. Selain juga mempercepat proses penumbukan. Itu teman-teman. Oke. Kita ulangi lagi prosesnya ya. Langsung kita masukkan 3 botol.
Kita kunci ujung-ujungnya, bisa pakai tali atau karet gitu ya. Langsung kita tiar. Oh, tiar. Wis gini aja, simpel wis. Wah, ujungnya. Oh, gini gak kelar-kelar. Gitu ya. Nah, gini aja wis teman-teman. Simple. Jauh lebih simple ya. Nah, gitu aja wis. Kok ribet banget toh. Kita cari lagi botolnya. Ini yang tersisa masih botol-botol kecil-kecil ya. Ada botol kecil. Ya wis gitu aja teman-teman. Nih kita kumpulkan lagi. Yang kelihatan aja ya. Ini siapa toh? Geleng, mangkok, gelas. Wes, hati-hati Pak Her. Hei, hati-hati. Oh, berhubung ini sudah sobek karena itu tadi ya, kena air ya, mempercepat proses kerusakan kainnya kalau dikasih air itu nggak enaknya.
kita hancurkan. Nggak perlu sampai halus dulu, wadahnya kurang. Waduh, wadahnya kurang temen, kurang lebar. Kita sendirikan ya, nanti takutnya dikirain garam. Mas, oke. Cek, Pak Her, ambil itu dulu ya. Kita ambil wadah lain. Toples biskuit bisa.
Yes. Ini yang langsung ini langsung menunggu. Wing. Ini kecil apapun nggak bisa ditoleransi teman-teman kalau ini. Apa ya? Tajam memang. Apapun. Airnya sampai kayak gini. Nah, kalau kena kulit manusia ya. Hanya. Jadi gampang membutuhkan dengan dunia apapun ya, nggak bisa buat pupuk ya nggak bisa. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tapi kalau sebenarnya untuk interior rumah Wonten mas, orangnya di dalam mas. Diketuk aja pintunya. Bisa menembus sampah plastik.
Ini ya, kalau kena air hujan dia kan tajam-tajam sendiri tuh. Dia kan tajam kan bahaya. Ingat aku ya, nanti akan kita sapu ya. Kecil itu ya, cuma ini bisa. Nah ini aja loh kayak sampai ini. Baiknya agak basah ya. Kalau yang seru aman, tapi kalau yang masih ini kita ada berapa botol tadi ya? 4 botol itu sekian temennya, hampir 5 kilo lebih. Lu rek, kopiku tumpah bos, bos. Nah ini tak sini Kak. Itu teman-teman ya. Sih, kayaknya Mbak R gak bakal lanjut teman-teman. Kita butuh training yang mantap ya. Itu ada Firman masih. Aku mau makan. Kita sudah mengangsur ya. Mengangsur. Kita sudah mencicil teman-teman. Kayak gitu. Ini sisanya kayak gini teman. Jadi botol-botol sudah semuanya kita eksekutor. Izin makan. Sakit mah nggak keluar dia. Sehat Pak, sehat. King Fatir
Wah, alhamdulillah sehat selalu ya. Kita berusaha tetap sehat, Rek. Kalau enggak sehat ya nggak bisa bikin video streaming lah. Gitu ya. Nah, kita dapat tempat ini ya tadi ya. Ini ada aking. Masih aking ternyata ini. Kita akan cicil di keesokan harinya ya. Irma itu makan. Jadi sisa sampah beling kita segini. Oke. Ini campur teman-teman, sampah keramik juga ada. Yang penting kita sudah tercanang program ya. Nah, tercanang program. Oh no, sama plastik kira si Andre. Kita akan eksekusi ini aja sampah ini ya. Sampah plastik, sampah daun kering. Nah ini mah, rapikan mah. Jadi ada sekitar 8 botol tadi ya. 8 botol itu jadi segini teman. Dengan bobot kurang lebih ini ada 5 kilo mungkin ya. Oh lebih ini kayaknya. Ini ya, hampir 5 kiloan ini. Jadi lebih efektif menggunakan itu. Lebih efektif kalau teman-teman punya konsep bikin conveyor sendiri ya. Kalau bikin tunggu pembakaran juga bisa. Tapi yang jelas beling ini nggak bisa terurai kalau tidak selain tidak harus dipecahkan dulu. Dia harus dibakar dengan suhu yang paling tinggi ya, baru dia leleh. Teretet. Kalau diteruskan ya agak lama teman-teman nanti prosesnya. Jadi yang bisa kita kerjakan hari ini ya kita kerjakan biar pekerjaan lain, aktivitas lainnya juga enggak terbengkalai ya. Teman-teman. Nah, kita arahkan ke sini aja wis. Kita berpindah ini ya, berpindah kegiatan. Kita akan menyapu yang ini aja, sama membakar sampah aja. Jadi sudah ada bayangan Pak R. Mah, kamu kayak anak debu loh, Mah. Ini Mah. Nang lekas nek mak debunya nanti ke situ ke makananmu. Nah ini ya, oh ada kupu-kupu rek, kita lepas rek, ayo lepas keluar. Ini loh, kupu ayo nggak tahu. Nih sampah-sampah yang kayak gini tuh harus dibuka sini Om. Nah gitu ya, dibuka. Ini kita bisa gunakan sebagai jeruk ini,
sebagai pengganti apa, minyak tanah. Bisa ini. Ini oke, kita bakar ini aja teman. Muangan guys. Ini kalau dikecerutin ini bisa jadi teman, dia mengeluarkan sebum jeruk ini. Kita ucapkan selamat sore ya. Kita cicil kegiatan kita. Nggak kan mungkin bisa kita eksekusi sendiri kalau botol tadi ya. Kok ning kono to, Lek? Lek. Nang kene, Lek. Lah, gitu, Lek. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa konten kreator yang sudah mengembangkan cara untuk eksekusi sampah ya, bikin sampah bikin sebuah conveyor mandiri gitu ya. Ada yang lihat itu konten kreatornya siapa itu, jadi membuat semacam tungku pembakaran. Jadi limbah popok itu langsung dimasukkan gitu, langsung dibakar jadi satu, dibuatkan semacam tungku dan cerobong tinggi gitu ya, dari beton, dari batu bata sama semen ini, dibuat tunggu dengan posisi agak tinggi. Bagus itu. Oh no, jangan mah loh. Oh nak, itu ya. Jadi yang memang harus terpikirkan, selain kita, kalau kita pingin punya wacana bikin rumah itu, yang jelas kita harus pikirkan yang paling utama itu saluran pembuangan, irigasi, terus yang terakhir itu tadi ya, sistem manajerial, bagaimana kita mengelola sampah. Itu wajib itu. Kita nggak selalu bisa bergantung ke TPS keliling teman-teman. Kalau memang syukur-syukur kalau kita sudah punya itu ya, punya rencana. Kamu mau? DPR itu kadang kita cuma asal bikin rumah, tapi kita nggak pikirkan saluran pembuangan. Akhirnya saluran pembuangan itu ikut swadaya ya, kayak zaman sekarang kan dibuatkan semacam kayak box culvert. Itu sebenarnya kurang efektif ya buat air. Karena apa? Jarang akan terpantau. Box culvert itu jarang untuk dipantau karena tahunya bentuk jadi. Karena hampir nggak bakalan mungkin dikontrol itu kalau box culvert itu. Terus minusnya box culvert itu dia kan tidak tidak ditutup ya, sekat-sekatnya tidak ditutup
tidak ditutup acian, tidak ditutup lolo kalau istilah orang Jawa itu. Endut itu tetap akan tergerus dan akan menutupi ball cover itu sendiri. Akhirnya saluran tetap buntu. Yang paling enak itu memang bak kontrol terbuka gitu ya. Bak kontrol terbuka. Jadi kalau ada endapan pasir maupun tanah itu kan Mengerikan mobil. vokal itu Tampaknya makin kecil. luar itu nggak efektif teman-teman. Vokal itu dia cuma menang itu ya, kelihatan estetik dan kelihatan rapi, memang kelihatan bersih. Vokal itu pemasangan vokal itu kan ada apa, ada kalanya kan dipasang secara serampangan aja ya, cuma ditata, yang penting simetris lurus, cuma sekat antar sekatnya kadang kan nggak ditutup acian, jadi kadang kala tetap lumpur dan endut itu kadang keluar dari celah-celah itu. Dia juga akan tetap bikin saluran pembuangan itu buntu kan gitu kalau tidak sering-sering dikuras kan gitu ya. Di area-area perkotaan itu sering itu, jadi tiap kali banjir baru dibuka itu, waduh, air gotnya melu. Banyak sekali, Bu. Pup mana? Tuh kan ngomongnya. Oh iya, Pembuangan. Berarti pembuangan got itu loh mah, biasanya di area perkotaan kan pakai got culvert. Terus di samping kumuh ya, biasanya wis gitu kumuh. Culvert itu mau dibilang kumuh ketika dibuka itu baunya juga agak kurang sedap ya, karena memang vakum ya, vakum. Jika dibuka gitu udah air gotnya tumpah ruah, terus kecoa itu yang paling sering Pak lihat itu ya, kecoa itu udah baunya enggak ya, karena mungkin tidak terpantau dan tidak dikuras ya, jadi terjadi pendangkalan. Ini punyamu tak Kak? apaan ya? Iki, Pak. Ini loh punyamu, Iki dong. putih ini loh. Oh, cuma ini. Oh tadi nggak beli minyak tanah mah. Roro. Pororo sih teman-teman. Kita ucapkan selamat sore ya, mulai dari awal tadi. Mulai dari awal tadi Kenun sampai Mas Channel King Fatir. Apa ini? Kita ucapkan selamat sore. Itu pembuahan apa? Sayur bayam itu. Di sisi sebelah selatan juga terjadi pendangkalan teman. Endutnya mulai kelihatan, airnya surut, tapi nggak akan kita naikkan, biarin. Mah iki ambek iki kun mah. Kayak gini loh Kak. Loh, ini Kak. Saya tak iku ngisi tuh loh, biar ada. Kurang lebih keseharian kami seperti ini ya. Pokoknya tiap hari itu kayak gini. Agenda bersih-bersih kita itu loh. Untuk area depan itu Mbak Eli yang handle, yang di belakang itu kita. Mbak Her, lain juga mantau kondisi bertanam ya, karena kita juga fokus bertanam sekarang. Belajar untuk bertani. Mumpung ada sedikit lahan, mau dibilang itu juga masih ada wewenangnya Bapak, maksudnya kan Bapak selagi beliaunya sakit itu ya kita pantau, kita apa-apa yang kiranya perlu dibenahi ya kita benahi sesuai instruksi Bapak gitu ya.
karena ya wis alhamdulillah lah udah sampai 3 bulan ini teman. Februari, Maret, April, 6 bulan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Februari awal itu kita bikin konsep video daily daring sebenarnya kan, Mbak Eliana yang sebagai hostnya. Sambil yang bikin ide sama editornya kan Mbak R sendiri. Dalinya kita pasang Mbak Eliana. Semakin video itu program, akhirnya banyak percabangan baru ya, percabangan dari analisa berpikir juga bercabang, dari daily harian biasa yang kita share kegiatan kita, akhirnya merambah ke belakang ini. Kelihatannya kurang afdol ya, kondisi rumah mungkin mau dibilang ya cukup, mau dibilang nggak terlalu bersih juga. Bahkan ketika membandingkan dengan kondisi belakang rumah kebun itu, waduh, ada semacam rasa ini juga ya, agak rasa kurang puas. Kalau di lingkungan sekitarnya aja kurang bersih kan, toh percuma kalau di dalam rumahnya bersih, tapi kok di lingkungan sekitarnya kurang bersih kan gitu ya. Jadi ketika Bapak sakit itu, ada sekitar 1 tahun ini ya Bapak itu sakit karena kecelakaan jatuh dari seseorang teras ini. Bapak nggak bisa beraktivitas secara kerentanan usia, termasuk apa pengeroposan tulang ya, menopause. Jadi kurang lebih setahun Bapak itu juga habis jarang mulai berinteraksi dengan lingkungan, jarang keluar juga, sudah sering banjir, sampah itu juga semakin banyak. Kondisi pepohonan ini juga liar, tumbuhnya tak terkendali teman, termasuk ya kayak gini. Sampah itu banyak yang mengapung, pokoknya nggak layak dilihat dan nggak layak di apa ya, nggak layak di itu nggak layak dibanggakan teman-teman. Pokoknya hampir 3/4 area ini dulunya isinya sampah semua ya. Pokoknya menjijikkan dan kotor. Cuma yang bikin Pak R dulu itu agak senang itu, meskipun kotor ya. Nah di sini tuh ada, nah ini tuh, kita pertama kali bikin konten dulu pohon mangga ini berbuah lebat sekali ya. Dari situ kan Pak R mikir, ya kalau kondisi alam aja masih segan untuk membagi hasil alamnya ya. Di situ Pak R merasa terbangun, ingin ya lek alamnya sih gelem kayak gini, masuk ngeramutnya gak gelem gitu. Cara Jawa itu kalau alam saja masih segan memberi kita sumber dayanya secara cuma-cuma, masuk kita cuma disuruh merawat aja, bersih-bersih aja nggak mau. Yaitu kita awalnya dari pengumpulan sampah dulu ya. Jadi sampah plastik itu dulunya kan mengapung kemana-mana, ke sana, ke sana. Kita kumpulkan lagi, itu juga butuh proses teman-teman. Ketika kondisi masih hujan lebat ya, hujan lebat, kondisinya juga belum bisa dibilang stabil betul iklimnya itu. Kita naik turun, kita kumpulkan sampahnya, tiba-tiba hujan lagi, banjir lagi, akhirnya sampah itu juga mengapung dan hanyut lagi, sampai pusing air itu. Bikin progres apa yang kira-kira minimal itu, meskipun nggak miss itu ada lah, paling tidak itu ada pencapaiannya. Akhirnya kita tinggal karena kita apa, menurut saran Mas Sobri itu, kalau Om Heru terlalu fokus sama naikin tanggul dulu atau ngumpulin sampah kelamaan Om. Jadi kita dapat terobosan baru sama Mas. Coba Mas Om Heru berhenti untuk ndak ngurusi sampah plastik, maksudnya bikin sebuah penampungan sampah mandiri aja. Jadi sampah selama Om Heru sama istrinya Om Heru itu beraktivitas, sampahnya disendirikan aja, jangan langsung dibuang ke belakang ya. Jadi ditempatkan di wadah khusus gitu, khusus sampah plastik. Dibikinkan proyek ekobrik itu sama Mas Sobirin. Wis Om Heru fokus di ekobrik aja, wis. Yang belakang itu kelihatannya itu lama Om, maksudnya lama itu dalam kondisinya memang tidak memungkinkan ya, karena dulu hujan, sering hujan dan banjir.
Om Heru pikirkan yang paling sederhana aja, kobrik itu jalankan dulu. Ya alhamdulillah ternyata dengan berkurangnya sampah plastik dari keluarga kita sendiri tuh di sini juga agak berkurang temennya. Di samping kita bantu untuk menaikkan sampahnya pelan-pelan, tetap dalam kondisi hujan, banjir lagi, mengapung lagi, sampah plastiknya itu mengapung lagi, hanyut lagi, hujan lagi, banjir lagi, terus gitu. Cuma intensitas sampah milik kita sendiri akhirnya bisa terkontrol ya. Kita juga sedikit rajin untuk nggak jajan di luar yang kemasannya menggunakan plastik, itu kita kurangi. Itu dulu pertama kali mencoba sarannya Mas Sobirin itu. Oke Om, tak bantu katanya gitu. Kalau kan udah tak potretkan temen-temen ya, kondisi tanah kita kayak gini sama Mas Sobirin, tak foto, tak videokan. Terus dianalisa sama Mas Sobirin. Iya, punya sampean itu Mas Om. Kondisi tanahnya kan tanah agak lereng ya. Mungkin jadi mau dibilang tanah bekas buangan ya. Jadi air mau dibilang banjir kayak apapun itu arah air itu akan tetap ke sini. Ya benar memang sesuai prediksinya. Prediksinya Mas Sobirin itu. Maka dibuatkanlah sebuah proyek tanggul itu ya. Kalau ada papan kayu, buat aja tanggul dulu. Jadi antara bimbang temen ya, mau dikerjakan yang mana duluan itu air juga bingung sih. Cuma yang jadi tonggak awal dan semacam gebrakan itu ya ekobrik dulu itu kita jalankan. Ekobrik itu kita jalankan. Jadi hampir kita nggak pernah buang sampah plastik teman. Tanya Mbak Eri ini saksinya, kita nggak pernah buang sampah plastik di sini. Sampah plastik kita terkondisikan dengan baik. Mau dibilang sekarang sudah jadi 90% itu kita nggak merasa ketakutan dan paranoid lagi sama sampah plastik. Karena kita punya cara yang mungkin dibilang efektif tadi ya. Masalah nanti tetap terkumpul dalam satu kemasan air minum ya. Tapi kan mata itu nggak sember temen ya. Mata itu nggak sebab, nggak jenuh, nggak muak gitu ya. Itu dari sampah kita sudah kita kontrol dengan baik, sampah kita sendiri. Itu cuma yang belum kita bisa kontrol ya tetap kayak sampahnya ibu, karena ibu juga ya kita ya semakmulimi ya. Tapi kalau sampahnya beliau kita kumpulkan jadi satu, ikut sampah kita untuk sampah-sampah basah gitu, tetap kita tetap kita kondisikan. Kita fokusnya di sampah kita sendiri sudah terkondisikan dengan sangat baik. Sampahnya ibu juga mau dibilang ibu itu juga nggak suka jajan ya, jarang suka makan makanan snack gitu ya, pembungkus plastik itu hampir ibu nggak suka. Sama bapak itu pola makan dan pola hidup beliau sudah kembali ke zaman dulu lagi, makan makanan yang serba dikukus gitu, mulai jadi penggunaan konsumsi makanan franchise gorengan itu ibu mulai mengurangi banyak. Nah ini jajan seadanya, maksudnya itu kemasan plastik ya, cuma bukan kemasan-kemasan yang luar biasa ini ya, kayak jajan-jajanan yang hampir full menggunakan full plastik. Terus terutama mainan ya, Juni paling suka mainan. Jadi yang masih belum bisa kita kondisikan ini sampahnya kayak Pak D kelas ini kan warga ngontrak, terus sampahnya siapa, Mas Hari itu, karena juga istrinya Mas Hari kan nggak berkenan dibakar di sini sampahnya, ya wis terserah. Cuma kalau bapak maunya ibu sama bapak sama ibu itu maunya sampah jadi satu keluarga di sini. Cuma kakak ipar nggak mau, ya terserah, nggak apa-apa. Malah membakar di lahan milik orang kita juga nggak menegur, nanti juga mungkin jadi alasan lain daripada kita rame gitu ya teman-teman. Jadi seluruh keluarga termasuk Pak Depras juga kita sarankan untuk membakar sampah di sini, membuang sampah di sini, biar Pak Eli yang sama Mbak Eli yang eksekusi gitu aja.
Dulu kan sempat kita berpikirnya kalau bikin sampah kita pijam jadi dua itu malah kesannya ribet temen ya. Dulu sempat punya angan-angan tak buatkan ya di sini untuk sampah organik, sini khusus sama plastik. Ternyata malah pekerjaan kita jadi double. Kayaknya nggak efektif itu karena di sini kondisinya sampah semua. Mau dipijak kayak apa ya tetap bentuknya tetap sampah ya. Jadi nggak bukan suatu solusi. Jadi solusi yang mungkin sangat efektif yaitu tadi ekobrik. Kita berlatih untuk mental ya. Akhirnya belajar disiplin teman. Bikin ekobrik itu selain kita belajar disiplin jajan terutama ya. Kita akhirnya tertib. Oh ini loh, sampah ini nggak boleh sembarangan dan serampangan untuk dibakar. Itu. Ya tetap ada kalanya kita bakar teman-teman. Maksudnya bukan sampah kita ya, kalau kelihatan ada sampah kecil kan sampah plastik tetap kita bakar. Selagi bukan sampah kita, maksudnya kan kita mulai timbul kesadaran mulai dari Irma sendiri juga timbul, Jun sendiri juga rajin buang sampah di sesuai tempatnya kan gitu ya. Jadi membentuk suatu kesadaran gitu ya, membentuk suatu kedisiplinan, jadi tahu tempat akhirnya. Bahkan kalau di luar gitu air itu tadi kalau bawa sampah dari rumah itu nggak terbiasa air dilempar ke tempat lain ya. Bahkan dari hal kecil pun termasuk Mbak Eli sendiri kalau bawa sampah dari luar, termasuk kalau mau bertamu ke orang gitu kalau bawa sampah dari rumah orang ke rumah orang lain itu paling sering itu tertegun sendiri Mbak Eli. Oh iya ya, biasa disiplin di rumah seperti itu temennya. Yes. Cuma nih Dek. Gambar larut mulai nangis. Oh. Sampai sekolah gambar. Ini kan Kurang lebihnya tadi ya temen ya. Kita ingin punya solusi untuk sampah plastik, tapi kita akhirnya kedatangan PR lagi ya. PR-nya itu tadi sampah beling. Nah, itu sampah beling. Selalu ada pencapaian teman-teman. Apapun ya, bukan termasuk sampah aja. Termasuk teman-teman punya apapun segala hal yang bisa teman-teman jadikan konten itu sudah sekecil apapun itu tetap pencapaian. Tergantung effortnya teman-teman di mana. Kita menemukan effortnya akhirnya di sini di sampah ya. Di cara bertani itu juga kita menemukan sebuah passion di situ ketika membangun sebuah channel ini ya, termasuk channelnya Herliana Prasetya dulu. Kita akhirnya menemukan passion. Ya tetap intinya kan tetap satu topik ya. Tapi dengan percabangan topik itu sebenarnya tetap di satu titik, satu percabangan topik itu tadi di daily vlog. Tapi kan puncak dari substansial topik itu kan bersih-bersih ya. Akhirnya kan bercabang kan tetap dalam satu rumusan kalau kontennya memang konten bersih-bersih dan konten daily daring. Gitu teman. Pencetusnya juga banyak sebenarnya, bukan WR terus berjuang sendiri enggak ya, dari teman-teman juga, teman-teman konten kreator lain yang mungkin dalam satu frekuensi ya, kayak pokoknya yang serba bertani, kehidupan sederhana itu sebenarnya juga Wak anggap pionir buat Wak. Kita juga tercetus ide dari situ, dari teman-teman konten kreator lain. Kalau lihat ranah dan feelingnya Wak itu 2025 ke atas itu enaknya bertani, dan mulai ada kelesuan ya, orang-orang mulai cenderung lesu dengan teknologi. Kalau teman-teman lihat beberapa fenomena yang ada kan banyak orang mengalami depresi ya, depresi karena selalu dijejali informasi digital itu kayak nggak ada henti ya. Mereka butuh tempat untuk merefresh, yaitu di alam tadi, di pedesaan, di sawah. Konten-konten sederhana itu sedikit banyak memberikan sebuah pencerahan ya di tengah kesibukan kita bekerja yang serba era digital sekarang kan harus menuntut kita berada di depan laptop, selalu dihujani dengan bermacam-macam informasi. Menurut Wahid itu ya agak membuat bising pikiran ya, agak membuat otak itu semacam mengeluarkan banyak residu ya, akhirnya kita gampang mudah stres gitu ya. Tapi kalau sesekali kita lihat konten-konten yang berbau alam kan beda kan ya. Aura dan hawanya beda, kelihatan lebih enak, sedap gitu ya.
nung asli ikat itu. Stop. Kita ucapkan selamat sore ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah menyapa dari kami awal bikin video live streaming kita tadi ya. Ya mohon maaf barangkali belum ada yang terbaca karena kalau pas ada 3 ekor orang gini kan enak ada yang bantu, tapi pas posisi kita kita pas sendirian tadi bingung teman-teman antara mempersiapkan alat, mempersiapkan kondisi tripodnya gimana, jadi nggak kepantau betul sapaan teman-teman, tapi insya Allah kita baca dan kita balas seiring waktu ya. Sirek, tak coplok dulu Rek, ini topi jerami kita. Kita tinggal nunggu waktu aja. Kita tinggal nunggu hujan. Kita tinggal menunggu hujan. Nanti kan tumbuhan-tumbuhan mulai akan bersemi ya. Nah, kita akan lihat pantau di situ. Kira-kira yang tumbuh nanti apa aja. Agustus, September, November ya mungkin ya. November, September itu mulai cuaca itu biasanya mulai tergering mendung. Aroma-aroma basah mulai tercium. Belum hujan, masih malu-malu kucing gitu ya. Ibarat kata hujan itu masih belum mau turun sempurna. Masih agak mendung gitu ya, angin masih agak terasa dingin, tapi belum sepenuhnya dibilang hujan. Nah, ketika November itu mulai, Desember itu malah bior. Wes, kita akan cicil itu besok temen ya, karena waktunya juga kalau diteruskan agak lama temen. Itu tinggal beberapa puing dan pecahan kaca interior lemari ya, dan beberapa kaca-kaca apa ini elektronik, bolam lampu, terus lampu petromak, beberapa gelas ini ya, gelas kaca. Oh, Dek, tak ada gini Dek loh, ini nggak ngerti. Ini juga masih belum tahu temen ya. Ini ditebar itu aman apa tidak? Maunya tetap kita itu ya. Ketika sudah tertumpuk jadi satu gini, akan kita galikan tanah, kita kubur temen. Gini. Atau kita kasih apa dulu ya, tetap kita harus kita hancurkan dulu sampai lembut jadi serbuk itu ya, baru kita timbun. Jadi ketika dapat problem solved kayak gini kan 3 tahun atau 3 tahun 1 tahun ke depan itu kita mulai bijak membeli beberapa ini juga ya, kayak minuman yang dikemas menggunakan botol itu, akhirnya kita paling juga akan mengurangi ya, kayak sirup gitu ya, karena air sendiri kan juga mulai mengurangi gula, jadi kan bisa dicanangkan untuk sedikit berhemat ya. Kalau umpama dapat HR-an apa sirup, kita akan kita jual aja wis, atau kita tukar dengan makanan lain ya, cemilan lain, pokoknya kemasan botol kita nggak akan kita apa toleransi, kita akan tukar atau apa gitu ya. Nah, Mbak Eri ini sebenarnya juga ya harus mengurangi gula. Konsumsi gula itu nggak baik. Asin itu termasuk ya, asin, gula, pokoknya dari hal sepele tadi akhirnya bercabang juga kan temen ya. Kita akan nggak menggunakan botol sebagai itu, termasuk gelas-gelas menilai akeh gelas yo mending plastik aja. piring seng gak apa-apa, atau piring plastik akhirnya nggak terpakai teman-teman ya. Perabotan rumah tangganya kebanyakan dari kaca itu sudah masuk gudang, itu akhirnya juga akan menumpuk di gudang dan tidak akan bertahan lama, akhirnya tetap jadi sampah lagi teman. Kalau kaca itu udah prosesnya ribet gitu ya.
Ning omah itu kan wake, Dek. Ngene ibu itu lho wake. Di rumah ibu itu perabotan semacam piring itu banyak, teman. Piring-piring lama ya, yang terbuat dari tulang itu malah. Masih mending tulang daripada yang kaca itu. Aku oleh teko dia sing keramik. Iya. Ya, Termasuk emuk itu tuh juga kita mulai mengurangi penggunaan emuk yang terbuat dari itu tadi ya, tulang sama kaca. Pakai plastik ya, cuma itu tetap ada sisi baik dan sisi buruk ya. Selagi plastik itu tidak mengandung limbah BPA dalam dalam kondisi kadarnya masih bisa ditoleransi sih, gak apa-apa. Iki mau ono lombok, Dek, baik sampean tebar ning kono, Dek. Aku mau nemu ning kono. Sambil kita nyantai teman-teman ya, kita belum ada materi yang kita buat konten tadi ya. Penanggulangan sampah kaca ya. Kita spill sedikit-sedikit kondisi kebun kita, teman. Kebunnya ayah, kebunnya bapak, teman, bukan kebun kita. Sampah blingnya sudah tidak ada. Jauh ya, itu di bawah pohon pisang itu sampah blingnya sudah kita. Ini tinggal cowek yang terbuat dari tanah liat ini. Oh, ini Dek, bentar temen. Ini ada jarum injeksi bekas itu kita amankan. Dek. Jadi tidak ada wisan, alhamdulillah teman. Cuma beberapa sampah-sampah dedaunan kering ya. Sudah kita pisahkan semua, sudah kita kondisikan. Tinggal beberapa itu aja sampah popok itu, ya tetap akan kita timbun teman di sana itu. Pepohonan yang dulunya banyak liar, masuk pohon-pohon pisang itu sudah kita rapikan ya. Di sisi sebelah utara itu. Lu ala 2 jam, Dek. Pisan. Enggak, mau streaming wis 2 jam, 1 jam 54 menit. Itu ada mamak, teman-teman. Jadi nggak terlihat rimbun, teman ya. Pohon pisangnya yang tunas-tunas air. Toh bakaran tetap akan kita cabuti suatu saat nanti ya. Walah, mang ini Kak Gio. mochi loh. Pakainya kolek apa? Itu ada pemilik kebun, teman-teman. Pemilik kebun Mbak Uti ke sini. Ngapa, Mak? Apa? Ambek sapa? Ejun. Cepun, Dek. Cepun. Oh, melbu berarti. Melbu ta? Enggak melbu ta, enggak, maksudnya kuwi wis melbu bleng ta ning jaba. Ampun. Dia ngomongno Pak De Pras. Penginane jare ditakoni, kok wis sinten Pak De, Pak sing ngresiki kebone. Diwara Pak De iku. Apa? Kan diunggar ini tok kan gak apa-apa sih, Bu. Yo gak Mak. Ini gak apa-apa, kebersihan ngono ya gak harus nunggu itu ya, temen ya. Soalnya Pak Air juga agak risih kalau lihat sesuatu yang kotor, teman. Ini juga kak kita maksimalkan kok, teman-teman. Kita bersihkan ala kadarnya aja, karena kemarin kan sempat banyak durinya ya. Buat jaga-jaga kalau anak-anak kecil sering kali main ke sini juga lebih nyaman. Alhamdulillah. Kalau seumpama itu kebun Pak Air gitu ya tak bersihkan. Dari ranting-ranting bambu yang roboh itu kan bisa dimaksimalkan ya. Kayunya entah dibuat apa, pagar atau
dibuat penghalang. Ya nggak apa-apa sih. Pokoknya di sini habitat alamnya masih liar, nulis seneng Wak Her. Karena yang kita butuhkan juga sebenarnya suara-suara alam ya, suara-suara hewan. Nggak akan kita ubah. Cukup kita pantau dan kita bersihkan aja kalau memang. Barangkali teman-teman punya saran ya, bagaimana cara untuk mengelola limbah kaca dan beling itu, teman-teman bisa berikan masukan di kolom komentar. Opo gitu ya. Tetapi insya Allah kita tampung aspirasi juga terkait lingkungan ya. Termasuk teman-teman kalau di masa yang akan datang kuliah ya, yang udah SMA mau lulus, mau cari jurusan apa ya, mending jangan cari jurusan IT, tapi carilah jurusan lingkungan ya, K3 ya, K3 Keseling. Itu sangat bermanfaat. Selain juga mungkin banyak pengaruhnya di perusahaan, di rumah sakit, di semua instansi itu K3 Keseling itu dibutuhkan sekarang. Itu kontrak kerjanya kan juga sama vendor ya. Itu amat sangat dibutuhkan teman-teman. Terkait AMDAL, AMDAL itu apa sih singkatan ya, AMDAL itu dampak lingkungan. K3 itu ternyata sangat berpengaruh dan sangat penting ya, mau dibilang penting memang penting. Dia bisa masuk ke lini manapun ya, instansi, perusahaan, fasilitas publik itu dibutuhkan K3 Keseling itu. Jangan cari jurusan IT. Karena teknologi juga bakalan akan runtuh suatu saat nanti ya. Kita akan kembali di mana kondisi itu menjadi primitif lagi ya. Kita akan lebih cenderung peka dengan lingkungan hidup. Kita akan kembali bergeser menggunakan cara-cara lama ya. Bagaimana mengelola energi yang tidak terbarukan kan, sekarang kan mulai langka ya. Nah itu teman-teman yang mungkin bekerja di pertambangan itu juga bagus itu. Tetap dengan tadi keterkaitan K3 Keseling ya, kesehatan lingkungan. Soalnya temannya Mbak Eli tadi ada anaknya lulusan 2024, lulus UNER ya, Universitas UNER. Dia ditawari kerja di IKN cuma 2 bulan aja teman. Di IKN sana, Kalimantan sana, cewek. Jadi peluang pekerjaan itu masih terbuka lebar. Cuma 2 bulan aja teman. Setelah itu dia pindah ke Karawang. Karena dia jurusan juga K3 Keseling. Ternyata ya memang benar dibutuhkan ya K3 Keseling itu. Kita nggak tanya secara detail tadi kenapa kok cuma 2 bulan. Pokoknya intinya hubungan kerjanya tetap melalui vendor proyek gitu ya. Bagaimana membangun sebuah sanitasi terutama sanitasi itu sangat berpengaruh dan sangat berhubungan erat K3 Keseling itu. Termasuk teman-teman yang mungkin mengawaki bidang pertanian dan peternakan wis itu. Kalau bisa sih ya nggak apa-apa, tapi terserah teman-teman juga. Pertanian, peternakan, Keseling itu juga habis satu lingkup ya, satu rantai makanan, satu pola. Wis pokoknya itu tadi. Kita kembalikan angle-nya ke sana. Kita tutup itu aja sekalian 2 jam ya, 2 jam. Nanti kita geser ke dapur. Ya ini juga nggak total ya, nggak totalitas. Bakarnya juga nggak bawa minyak tanah, nggak apa-apa. Loh ibu tadi mana, Mak?
kurang lebihnya dari kami Waherat akhiri aja dulu ya teman ya. Mungkin sudah terlalu panjang video kita. Kita nggak jadi bergeser, kita langsung tutup di sini aja. Mungkin waktunya juga sudah menunjukkan pukul 4:30 ini kalau lihat kondisinya. Dari Waher, streaming kita di hari Selasa ya, tanggal 12 Agustus 2025. Waher akhiri dengan ucapan terima kasih banyak sudah berkunjung dan mampir. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Selamat sore.